Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahrusli Taufik. Saya dari kelas Sistem Informasi S1702 Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester saya dari mata kuliah Testing dan Implementasi Sistem. Soal ujian akhir semester. Di sini pertanyaannya salah satu perusahaan akan mengimplementasikan sistem manajemen inventaris baru untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebagai bagian dari proses pengujian dan implementasi, pertimbangkan berbagai aspek kualitas sistem dan strategi maintenance. Pertanyaan yang pertama ini adalah bagaimana Anda akan menilai kehandalan dan performa sistem selama fase pengujian? Jawabannya yang saya temukan ini kehandalan atau reliability. Penilaian kehandalan ini adalah dalam menilai kehandalan reliability, kita tidak hanya melihat apakah sistem menyala, tetapi akan sistem konsisten memberikan hasil yang benar dalam jangka waktu yang tertentu. Kami menggunakan metrik availability atau ketersediaan untuk memastikan sistem aktif 99,9% dari waktu operasional. Selain itu, kami melakukan integrity testing untuk menjamin bahwa data inventaris di database tetap sinkron dengan fisik barang tanpa ada data yang hilang atau data yang loss. Performa di sini. Performa itu apa sih? Penilaian performa. Untuk performa, penilaian difokuskan pada scalability. Sekaligus kami memantau bagaimana sistem merespon saat jumlah SKU atau Stock Keeping Unit meningkatkan dari 1.000 menjadi 100.000 barang. Apakah terjadi penurunan kecepatan? Metrik utamanya adalah latensi atau kecepatan akses dan penggunaan sumber daya server atau CPU atau RAM. Kalau ini dalam sebuah komponen komputer ya. Itu jawaban yang pertama dari saya. Yang pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Gambarkan dua skenario uji coba yang mungkin dihadapi dalam implementasi sistem manajemen inventaris. Skenario, ini jawaban saya, skenario integrasi hardware atau barcode atau RFID. Pengujiannya integrasi hardware. Skenario ini menguji bagaimana sistem bereaksi saat ribuan barang masuk melalui pemindaian massal. Kita mensimulasikan kegagalan baca pada perangkat keras untuk melihat apa sistem memberikan peringatan error yang jelas atau justru memproses data sampah atau garbage data. Jadi RFID itu bisa membaca sekali, ada alat yang bisa mendeteksi semua dalam jangkauan. Misalnya satu gudang bisa apa sih yang kurang atau apa sih yang tidak ada gitu. Terus yang selanjutnya skenario concurrent user multi-user access. Nah, dari pengujian akses multi-user, kita mensimulasikan kondisi di mana admin kantor sedang menarik laporan tahunan yang berat. Sementara di saat bersamaan, 50 staf gudang sedang melakukan input stok masuk. Kita ingin menguji apakah terjadi deadlock pada database yang mengakibatkan sistem berhenti merespon. Nah, sekarang adalah pertanyaan ketiga. Identifikasikan dua jenis uji yang dapat dilakukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja sistem. Ini yang pertama menurut saya endurance testing atau shock testing, pengujian ketahanan. Ini adalah uji
Uji jangka panjang sistem dijalankan terus-menerus dengan beban kerja normal selama beberapa hari tanpa henti untuk melihat apakah ada kebocoran memori atau memori leak untuk penumpukan file sampah yang perlahan bisa membuat sistem down. Nah, ini jadi servernya diuji untuk secara terus-menerus, apakah data aman atau data ada yang hilang. Selanjutnya ini security testing, pengujian keamanan. Karena inventaris adalah aset berharga, uji keberlanjutan juga mencakup keamanan. Kami memastikan bahwa otorisasi pengguna tetap terjaga sehingga staf gudang tidak bisa mengubah harga barang dan admin tidak bisa menghapus data tanpa jejak audit atau audit trail. Pertanyaan keempat ini ada apa perbedaan antara maintenance preventif dan korektif dalam konteks sistem manajemen inventaris tersebut? Yang pertama, menurut saya, maintenance preventif, tindakan preventif, ibarat melakukan servis rutin pada kendaraan sebelum mogok. Di sistem inventaris ini mencakup database indexing secara berkala agar pencarian barang tetap cepat, serta pembaruan patch keamanan untuk menghindari serangan cyber. Nah, itu yang preventif, ini maintenance yang korektif. Tindakan korektif, sedangkan korektif adalah tindakan darurat jika tiba-tiba fitur cetak surat jalan tidak berfungsi karena ada perubahan format PDF dari sisi sistem operasi. Tim IT harus segera melakukan hotfix untuk memperbaiki fungsi tersebut saat itu juga agar pengiriman barang tidak terhambat. Selanjutnya ini pertanyaan kelima. Misalkan ada penurunan performa sistem setelah beberapa bulan penggunaan, jelaskan langkah-langkah konkret yang akan Anda ambil untuk mengidentifikasi dan memperbaiki masalah tersebut. Menurut saya, ini langkah identifikasi penurunan performa. Identifikasi penurunan performa, jika terjadi penurunan performa, setelah masuk bulan, kami tidak akan langsung menebak masalahnya. Langkah konkretnya adalah satu application performance monitoring APM. Menggunakan tool untuk melihat fungsi mana dalam kode program yang paling banyak memakan waktu. Terus yang kedua, ini identifikasinya database bottleneck analis. Seringkali data yang menumpuk membuat tabel database melambat. Kami akan mengecek slow query log. Yang ketiga ini infrastruktur audit, memeriksa apakah ada kelonjakan traffic dari luar yang tidak sah seperti percobaan hacking atau jika kapasitas penyimpanan server sudah mencapai ambang batas yaitu di atas 80%. Nah, itu kurang baik. Ini selanjutnya adalah pertanyaan yang keenam. Bagaimana Anda akan memastikan sistem manajemen inventaris berjalan dengan baik termasuk rencana darurat jika terjadi kegagalan? Menurut saya, rencana darurat atau contingency plan ini sistem manajemen inventaris adalah jantung operasional. Jika ia mati, operasional berhenti. Oleh karena itu, kami menerapkan yang ke satu, high availability atau menggunakan dua server aktif yang saling mencadangkan. Jadi, kita harus punya dua server minimal. Terus yang kedua ada disaster recovery plan atau DRP yang singkat DRP. Prosedur tertulis tentang siapa yang harus dihubungi, bagaimana cara memulihkan database dari code backup, dan estimasi waktu pemulihan atau RTO Recovery Time Objective yang harus di bawah 2 jam agar kerugian bisnis tidak membengkak. Jadi secepatnya ini harus diatasi agar kerugian tidak membengkak atau tidak semakin parah. Pertanyaan yang terakhir ini yang ketujuh, bagaimana Anda akan mengumpulkan umpan balik dari pengguna akhir untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem?
Misalnya pengumpulan umpan balik atau feedback loop, umpan balik tidak hanya dicari tapi harus dikelola. Kami akan menggunakan aplikasi feedback, tombol kecil di aplikasi untuk memberi rating bintang dan komentar setelah staf menyelesaikan satu proses besar. Misalnya setelah stock of name atau user acceptance review, melakukan pertemuan bulanan dengan kepala gudang untuk meninjau apakah fitur yang ada sudah benar-benar memangkas waktu kerja mereka atau justru menambahkan beban birokrasi digital. Hmm. Mungkin itu eh, apa jawaban dari saya sebagai mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Maris Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi